Salam jumpa kembali anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita di mana saja kita berada. Saat ini kita akan membahas tentang gereja sebagai persekutuan. Materi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan minggu yang lalu. Bapak sudah menjanjikan bahwa Bapak akan menjelaskan kembali pengertian gereja sebagai persekutuan berdasarkan jawaban-jawaban Anda atas tugas yang Bapak berikan minggu yang lalu. Tugas yang masuk ada beberapa siswa, Bapak sudah koreksi, dan Bapak sudah memberi nilai, dan sekarang Bapak menjelas sebagai perbaikan dan sekaligus menjelaskan apa pengertian persekutuan gereja yang terbuka. Mari kita bersama-sama memperhatikan untuk memahami pengertian gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Ada 3 hal yang kita bahas berdasarkan tugas yang minggu lalu yang Bapak berikan. Yang pertama, pengertian gereja. Yang kedua, model-model gereja. Dan yang ketiga, gereja sebagai persekutuan. Kita bahas yang pertama, pengertian gereja. Gereja adalah persekutuan umat Allah. Jadi gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus, yang dipersatukan oleh Roh Kudus dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Perlu dipahami, gereja yang tulisnya ini ada G kapital, ini G kapital, artinya persekutuan umat Allah. Kalau gereja yang ditulis G kecil bukan G kapital, itu artinya gedung. Gereja gedung. Itu. Tapi yang sekarang yang kita bahas adalah gereja yang tulis G-nya kapital, itu berarti persekutuan umat Allah. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Tidak berhenti di sini. Karena umat yang lain pun bisa layak disebut sebagai umat Allah. Saudara kita yang Islam juga umat Allah. Saudara kita yang Buddha juga umat Allah. Jadi umat Allah yang bagaimana? Persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus, dipersatukan oleh Roh Kudus dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Dalam Alkitab ini mengungkapkan kata persekutuan. Ini persekutuan umat Allah, ini kata persekutuan. Persekutuan umat Allah maksudnya umat Allah yang membangun komunikasi, yang relasi, interaksi terus-menerus, ya, sehingga muncul rasa saling memperhatikan, saling menolong, saling mencintai, dan membangun sebagai saudara. Ini kata persekutuan. Oke, jadi Bapak ulang lagi, pengertian gereja adalah persekutuan umat Allah yang percaya kepada Kristus, yang dipersatukan oleh Roh Kudus dalam perjalanan menuju rumah Bapa. Jadi berbicara tentang gereja adalah berbicara tentang orang-orang hidup, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berbicara gereja adalah berbicara tentang diri kita sendiri sebagai murid Kristus. Ya, ini Anda paham bahwa kalau kita berbicara gereja, kita berbicara tentang diri kita sendiri sebagai murid-murid Kristus.
Bapak lanjutkan. Model-model gereja. Sepanjang perjalanan hidup gereja, kita mengenal macam-macam model gereja. Antara lain, yang pertama model gereja institusi atau lembaga. Ini yang kemarin kita bahas sedikit, model gereja institusi atau model gereja lembaga. Ciri-ciri model gereja sebagai institusi itu ada organisasinya, ada pemimpinnya, ada hukumnya yang mengatur. Nah, ini ciri-ciri gereja sebagai institusi. Ada garis komandonya, ya ini gereja sebagai institusi. Maka di situ kemarin ada gambar yang piramid itu, paus paling atas sebagai pemimpin tertinggi, lalu uskup, para imam, dan umat Allah. Ini gereja sebagai institusi atau gereja sebagai lembaga. Ini Bapak hanya menyinggung sedikit karena ini cukup luas ya pengertian ini. Nanti kalau di perguruan tinggi baru Anda ketemu lagi ini, Bapak sendiri yang mengajar juga tentang ini. Jadi ini Anda mengenal dulu model gereja institusi, tapi penjelasan lebih mendalam itu nanti di perguruan tinggi. Oke. Yang kedua, model gereja sebagai persekutuan. Ini model yang kedua yang kita bahas secara khusus, itu model gereja sebagai persekutuan. Yang ketiga, model gereja sebagai umat Allah, dan macam-macam model-model gereja ya. Banyak model gereja, tapi yang ditampilkan untuk materi untuk SMA atau SLTA itu ditampilkan dua model, yaitu model gereja sebagai institusi atau lembaga, model gereja sebagai persekutuan. Bapak tambah lagi supaya Anda kenal, ada model gereja sebagai umat Allah, tapi masih banyak model-model gereja. Nah, ini tentang model-model gereja. Nah, bagaimana model gereja? Ini Bapak tidak akan menjelaskan sekarang karena ini agak serius. Itu nanti di perguruan tinggi. Kalau Anda kuliah di sini, nanti Anda bisa dapat lagi tentang pengertian model-model gereja. Oke, Bapak lanjut. Yang berikutnya kita menjelaskan khusus tentang model gereja sebagai persekutuan. Itu pembahasan kita minggu yang lalu. Apa yang dimaksud dengan gereja sebagai persekutuan? Gereja hidup, artinya gereja itu adalah kita semua sebagai murid Kristus. Gereja hidup bukan untuk dirinya sendiri. Nah ini, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi hidup dalam persekutuan dengan semua orang dan bersama-sama membangun dunia. Itu. Gereja tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi hidup dalam persekutuan dengan semua orang dan bersama-sama membangun dunia. Gereja terbuka untuk mengajak bekerja sama dengan semua orang untuk membangun dunia yang bermartabat, yang adil, yang damai, dan sebagainya. Itu gereja sebagai persekutuan. Yang kedua, bahwa gereja sebagai persekutu yang terbuka. Di situ gereja memperlihatkan kesiapan gereja untuk berdialog dengan agama dan budaya manapun dan memiliki partisipasi aktif untuk membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Itu seperti Bapak sudah singgung tadi. Bahwa gereja hadir, gereja hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangun dunia, membangun masyarakat yang adil, damai, dan makmur. Dan gereja sebagai persekutuan berarti gereja hidup atas dasar satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ini yang mendasari persekutuan hidup. Jadi, Bapak ulang lagi, gereja sebagai persekutuan berarti hidup atas dasar satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Dan gereja sebagai persekutuan itu yang dibangun dalam semangat hidup yang sehati, sepikir, setindak, atau persekutuan yang berdasarkan cinta kasih Kristus. Bapak kira penjelasan demikian, semua jawaban Anda dalam tugas yang Anda kirim ke Bapak sudah Bapak koreksi, dan ini Bapak menjawab terakhir untuk sedikit memahami tentang model gereja sebagai persekutuan. Bapak kira demikian, kita akan sampai di sini.
Nanti minggu depan baru kita melanjutkan untuk membahas materi yang lain.